Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Umi Fadilah, PPG Prajabatan Gelombang 1 PGSD, Universitas PGRI Semarang tahun 2022. Pada pertemuan ini, saya akan membahas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yaitu pada topik 4, kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa, yaitu pada poin 4A, demonstrasi kontekstual. Pancasila menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam kebinekaan dalam setiap latar belakang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, benaral kritis, dan mandiri menjadi profil lulusan pelajar dalam pendidikan Indonesia. Menurut Wikipedia, entitas merupakan suatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Dalam hal ini, Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia telah memiliki ciri khas tersendiri, yaitu adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalamnya. Sedangkan identitas menurut Stella Ding-Daume, itu dalam Wikipedia, merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Kemudian, identitas adalah label yang melekat pada diri seseorang dan menggambarkan jati diri orang tersebut. Pancasila merupakan identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena itu, setiap masyarakat yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia harus memiliki jiwa Pancasila sebagai identitasnya. Dalam hal ini, maka Pancasila berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia. Maksudnya adalah adanya suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain, karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan identitas nasional yang perlu dan harus dilestarikan. Salah satu alasan Pancasila dipilih menjadi dasar negara Indonesia, yaitu karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya registrasi kepribadian sendiri, melainkan juga pemberi arah bagi masa depan bangsa. Selanjutnya yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, kita sebagai guru harus memahami dan menerapkan sekaligus memberikan contoh terkait aspek-aspek yang terkandung pada profil pelajar Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini yaitu pelajar yang terbangun untuk keenam dimensi pembentuknya. Dimensinya meliputi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Kemudian gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Yang pertama yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. Kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia.
Yang keempat, akhlak kepada alam. Yang kelima, akhlak kepada negara. Kemudian akhlak beragama, yaitu ada poinnya. Yang pertama, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pemahaman agama atau kepercayaan, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan ritual ibadah. Untuk akhlak pribadi meliputi integritas, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada manusia meliputi mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, kemudian berempati kepada orang lain. Untuk yang keempat, akhlak kepada alam, memahami keterhubungan ekosistem bumi, kemudian menjaga lingkungan alam sekitar. Untuk yang terakhir, akhlak kepada negara meliputi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu dimensi berkebinekaan global. Pada dimensi ini, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkannya rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan yang terakhir yaitu berkeadilan sosial. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya meliputi aspek mendalami budaya dan identitas budaya, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya, kemudian menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya meliputi berkomunikasi antar budaya, mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Untuk yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, aspeknya yang pertama, refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. Yang kedua, menghilangkan stereotip dan prasangka. Yang ketiga yaitu menyelaraskan perbedaan budaya. Kemudian yang terakhir yaitu berkeadilan sosial, meliputi aspek aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Kemudian berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Dan yang terakhir, memahami peran individu dalam demokrasi. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu dimensi gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari gotong royong meliputi kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang pertama, kolaborasi. Elemen kolaborasi meliputi kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan positif, dan yang ketiga itu koordinasi sosial. Untuk aspek kepedulian, yaitu untuk elemen kepedulian meliputi aspek tanggap terhadap lingkungan sosial, kemudian resepsi sosial, dan yang terakhir yaitu elemen berbagi. Yang keempat, pelajar Indonesia, dimensi mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Yang pertama itu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, mencakup aspek mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Kemudian mengembangkan refleksi diri. Untuk
Regulasi diri meliputi aspek regulasi emosi, penetapan tujuan belajar, presentasi dan pengembangan diri serta rencana strategis untuk mencapainya. Kemudian menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri, percaya diri, tangguh atau resilient, dan adaptif. Kemudian yang kelima yaitu dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitas maupun kuantitatif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, membangun berkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yang kedua menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dan yang terakhir yaitu merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Untuk elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan meliputi aspek mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Kemudian yang kedua yaitu elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran, yaitu meliputi aspek elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Kemudian elemen yang terakhir yaitu merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Meliputi aspek merefleksi dan mengevaluasi pikirannya sendiri, itu sama ya untuk elemen yang terakhir. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi kreatif. Belajar yang kreatif itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kemudian elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakannya orisinal, kemudian memiliki keleluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Perwujudan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia terkandung nilai-nilai dasar dan Pancasila, diantaranya yaitu nilai kebinekaan atau diversity, nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Yang pertama, nilai kebinekaan atau diversity. Keberagaman merupakan nilai yang khas, yakni telah menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika akan selalu ada dalam jiwa raga bangsa Indonesia. Hal ini telah kita ketahui bersama bahwa semboyan tersebut mempunyai makna bahwa masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman kultur, bahasa, ras, dan agama. Dengan keberagaman tersebut membuat kami sangat erat dalam hal persatuan. Yang kedua yaitu nilai Pancasila. Menurut Ummah, Pancasila sebagai identitas manusia Indonesia, yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai tujuan hidup mereka, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Menurut Wulandari, terdapat beberapa pengamalan yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila pertama merupakan dasar kehidupan spiritual masyarakat Indonesia. Kemudian sila yang kedua menekankan bahwa warga negara Indonesia menjunjung tinggi kemanusiaan yang setara dan beradab. Kemudian sila yang ketiga, Pancasila mengingatkan bahwa persatuan seluruh rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan Indonesia dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian sila yang keempat, Pancasila mewakili semangat demokrasi Pancasila yang menjadi bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat Indonesia. Kemudian sila yang terakhir yaitu sila kelima, Pancasila mengingatkan warga negara untuk mau mewujudkan kondisi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian nilai yang terakhir yaitu nilai religiusitas. Menurut Kemenak yaitu Lukman pada tahun 2016, Indonesia adalah bangsa yang sangat religius dan telah menjadi identitas NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia juga lahir melalui perjuangan panjang para pendahulu yang dilandasi semangat religiusitas dan nilai keagamaan. Dalam hal ini, semua agama yang ada di Indonesia mempunyai tujuan yang baik bagi para pengikutnya. Oleh karena itu, sebagai penganut beragama sudah seharusnya kita mau dan mampu menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan berakhlak mulia demi mewujudkan cita-cita yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu adil dan makmur. Perwujudan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik. Dalam melaksanakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, perwujudan profil pelajar Pancasila perlu diintegrasikan dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan psikologis dan kognitif anak dan remaja di usia sekolah. Untuk pendidikan abad 21, pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajarannya dari teacher center menjadi student center. Hal ini sesuai dengan tuntunan masa depan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Tuntunan abad 21 diantaranya ada peserta didik membutuhkan pikiran, komunikasi, verbal, dan tulis, team working, kreativitas, keterampilan meneliti, dan problem solving. Untuk bersaing dan tumbuh dengan baik di masa depan, UNESCO telah membuat 4 pilar pendidikan untuk menyongsong abad 21, yaitu learning to how, yaitu belajar untuk mengetahui, kemudian learning to do, belajar untuk melakukan, selanjutnya learning to be, yaitu belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu mandiri yang berkepribadian. Pembelajaran abad 21, peserta didik yang awalnya harus menguasai kecakapan 4C, sekarang dituntut menguasai kecakapan 6C. Keenam kecakapan tersebut yaitu yang pertama karakter, yang kedua citizenship atau kewarganegaraan, yang ketiga critical thinking atau berpikir kritis, yang keempat creativity atau kreatif, yang kelima yaitu collaboration atau kolaborasi, dan yang keenam yaitu communication atau komunikasi. Kemudian esok Prof. Susan Chu Sin Lee dari National Institute of Interpersonal, yaitu karakter dan citizenship penting bagi siswa. Kini, kita berada pada era hiperglobalisasi. Pemerintah dan pemangku kebijakan sadar bahwa siswa perlu bersiap menjadi warga global. Jika kita hanya melatih siswa dengan 4C, mereka tidak akan memiliki karakter. Oleh karena itu, karakter dan kewarganegaraan menjadi landasan atau nilai penting dari kecakapan abad 21. Yaitu kata Susan webinar yang bertajuk From 4CS to 6CS. What should teachers know and prepare for successful language learning in the 21st century. Kemudian, pendidikan nasional Indonesia bermuara pada profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan manusia Indonesia yang kuat dengan nilai-nilai luhur budaya yang menjadi akar pendidikan dalam upaya memaknai dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan. Dengan adanya pembelajaran yang berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila, peserta didik diharapkan mampu memiliki keterampilan dan kecakapan abad 21.
Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih.